Iya Pak, saya akan menyampaikan rencana kelembagaan yang saya sudah konsepkan. Iya, Bang, silakan. Iya Pak, jadi rencana kelembagaan yang akan saya konsepkan itu terdiri dari RPJMD, yaitu dari dokumen perencanaan, di mana ini dari intensitas urusan, yaitu dari pemetaan dan scoring, lalu di sini dari rincian fungsi. Semua ini dilihat dari batasan kewenangan dan bermuaranya nanti di ujungnya itu terjadi akan di struktur kelembagaan. Nah, hasil yang akan saya sampaikan yaitu di mana dari hasil dari pola alur B tadi, di mana urusan pertanian dan kehutanan itu sangat layak untuk di merger. Nah, ketika urusan ini di merger, maka akan terdapat efisiensi Pak sebanyak 4,7 miliar gitu. Dan rekomendasinya terkait struktur organisasi itu direkomendasikan menjadi 5 bidang dan nanti akan terdiri dari beberapa UPTD gitu Pak. Mungkin itu Pak yang akan saya coba sampaikan gitu. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, tahapan apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk menggabungkan dua urusan ini? Iya, selanjutnya ketika semua ini sudah tadi dengan konsep alur tadi gitu Pak, itu nanti Pemprov Jabar harus melakukan kajian dalam bentuk naskah akademik. Nah ini tuh harus dimasukkan ke dalam naskah akademik, lalu diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam hal pemetaan urusannya yang tadi, lalu juga nanti akan ada pembahasan dengan Dewan, sehingga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama dari organisasi harus menyusun peraturan daerah terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah itu sendiri sih Pak. Mungkin itu Pak yang saya dapat laporkan. Baik, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam. Pak Riki ada di kantor nggak ya Pak? Saya mau konsultasi terkait cuti. Ya Bu, bagaimana? Saya ada di ruangan. Oh baik Pak, kalau gitu nanti saya ke ruangan Bapak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tunggu ya Bu. Pak Riki, saya yang tadi nelfon. Bu Nela ya? Iya. Bu. Maaf mengganggu ya. Gimana? Saya mau tanya tentang ketentuan cuti Pak. Jadi teman saya Royal Bantu Reza. Saya mau bantu susun cutinya, itu ketentuannya gimana ya Pak? Oh, turut berduka cita, Bu, gitu ya. Nah, untuk cuti yang diusulkan, lebih baik menggunakan cuti dengan alasan penting. Di mana cuti dengan alasan penting itu diberikan bisa dalam 1 bulan gitu. Itu untuk memberikan kesempatan untuk mempersiapkan hak-hak orang tuanya yang meninggal, Bu. Gitu. Begitu. Untuk mekanisme pengusulannya bagaimana ya Pak? Nah, untuk mekanisme pengusulan itu sendiri ada Bu sesuai dengan KBKI nomor 24 tahun 2017, di mana di situ ada formulir yang harus diisi mulai dari nama pegawainya, terus jenis cutinya, alasan cutinya, lama cutinya gitu, sampai dengan catatan selama cutinya. Nah, setelah itu ditandatangani oleh rekan Bu Naila gitu, dimasukkan ke dalam, kalau di kita dimasukkan ke dalam sekber ya Bu, dan disampaikan kepada atasan gitu untuk dapat pertimbangan dan ditandatangani gitu. Nah nanti setelah itu Naila bisa mengusulkan melalui kepegawaiannya dan mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Bu untuk proses cutinya dan diakui nantinya secara mekanisme cutinya, dan juga untuk mekanisme absensinya Bu. Di KMO-nya nanti tolong diperhatikan juga dengan batas waktu cutinya agar sesuai antara absensi dengan pengajuan cutinya gitu. Siap. Nah mungkin satu hal lagi Pak, kalau untuk penghasilan selama cuti alasan penting itu bagaimana Pak? Nah, untuk ketentuan penghasilan tersebut cuti dengan alasan itu sesuai dengan KPK nomor 4 2017, pegawai tersebut masih mendapatkan jadi tidak dihalalkan menjadi suatu yang tunjangannya. Mungkin itu Bu Naila saran dari saya ya untuk rekan Bu Naila yang mengalami orang tuanya meninggal. Kalau begitu nanti saya sampaikan ke teman saya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak infonya. Oke Ibu, terima kasih. Ya, baik Pak. Ya.
Yang Riki, tanya, ya, Pak Riki, saya mau koordinasi dan konsultasi terkait dengan kenaikan pangkat. untuk saat ini Bapak duduk dalam jabatan apa? Struktural, fungsional, atau pelaksana? Saat ini jabatan saya jabatan fungsional, Pak Riki. Jabatannya perencana ahli pertama. Saya ingin naik ke 3C. Saat ini saya di 3B, Pak Riki. Itu mekanismenya bagaimana ya, Pak? Sebelumnya Bapak sudah melakukan kenaikan jenjang atau belum, Pak? Belum, Pak. Saya Oh, masih di tahap pertama tidak sekarang. awal ya, Pak. Jadi begini, Pak, untuk menaikkan pangkat dari 3B ke 3C, Bapak itu harus sudah mendapatkan surat persetujuan kenaikan jenjang, Pak, gitu. Dari ahli pertama ke ahli muda. Saya belum punya, Pak, surat itu. Gimana mekanismenya, Pak, untuk dapatnya? Jadi begini, Pak, mungkin bisa Bapak catat persyaratan yang harus dipersiapkan gitu ya, Pak, dalam kenaikan pangkat Bapak ini. Yang pertama, yang perlu diperhatikan itu adalah formasi jabatannya, Pak, gitu, yang akan dituju gitu. Atau dilihat juga unit kerja tersebut apakah sudah terisi atau tidak gitu. Selanjutnya, dari formasi yang tersedia ini, Bapak harus mengusulkan uji kompetensi kepada instansi pembina. Namun pada mekanismenya di Provinsi Jawa Barat ini akan dilakukan double assessment, Pak, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Jadi sebelum Bapak mempunyai uji kom dengan instansi pembina, itu akan dilakukan dulu double assessment oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, apabila proses itu Bapak sudah melampaui, sudah dinyatakan lulus, maka usulan kenaikan pangkat Bapak itu bisa diusulkan, Pak, karena sudah mendapatkan surat keputusan terkait kenaikan jenjang itu sendiri gitu. Jadi maka dalam proses kenaikan pangkatnya itu bisa diproses gitu, Pak. Nah, Pak, adapun persyaratan yang harus Bapak siapkan, yaitu yang pertama adalah SK pangkat terakhir. Yang kedua adalah penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan bernilai baik. Yang ketiga, SK jabatan baru Bapak. Yang keempat, penilaian angka kredit lama dan baru dengan nilai yang sudah mencukupi dengan jenjang muda, yaitu minimal 100, Pak, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, terkait sertifikat uji kompetensi yang Bapak sudah dinyatakan lulus dari instansi pembina, Pak, gitu. Mungkin itu, Pak, secara ruang lingkup persyaratan dan administrasi yang perlu Bapak persiapkan untuk kenaikan jenjang ke 3C. Tapi yang poin yang terutama itu adalah ketersediaan formasinya dulu, Pak, gitu. Jadi jangan sampai Bapak sudah melakukan administrasi dan sudah melakukan uji kompetensi lupa terhadap formasi yang akan dituju, karena ini sangat sangat mempengaruhi, Pak. Sayang ketika nanti Bapak sudah mengikuti tes tersebut gitu, formasi yang tidak ada kan sangat disayangkan, kepangkatannya Bapak sudah tidak bisa diproses gitu, sedangkan secara kenaikan jenjangnya sudah gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak nanti ke depannya. Baik. Wah, terima kasih Pak Riki, sudah sangat jelas. Ya. Saya coba lengkapi dulu persyaratannya. Nanti mohon izin saya akan koordinasi lagi dengan Pak Riki. Baik, Pak, gitu. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Riki. Pak. Pak, mau ketemu Pak Riki ada? Oh ada, silakan masuk. Iya, Oh iya, saya Indra Pak dari Kota Bandung. oh iya. Iya Pak, jadi gini Pak, saya teh ditugaskan sama pimpinan
Iya. untuk kesini terkait usulan PTD di ceritanya di kota Bandung mau mengusulkan UPTD. Nah, UPTD kan kalau dari peraturannya harus ada rekomendasi dari provinsi ya. Betul. Nah, untuk kajian dan surat eh, ininya mas sudah ditandatangani sama pimpinan. Mungkin hari ini akan dikirimkan. Nah, saya ditugaskan untuk bertanya nih kira-kira proses pengusulannya hingga terbit rekom itu berapa lama dan bagaimana prosesnya, seperti itu sih Pak. Oh iya, baik Pak Indra, terima kasih. Mungkin akan saya coba jelaskan terkait SOP atau persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu untuk pemberian rekomendasi itu terhitung 14 hari kerja Pak, gitu. Setelah dinyatakan berkas itu lengkap, lalu persyaratan pembentukannya itu sendiri terdiri dari sarana prasarana, kebutuhan SDM-nya, lalu jabatan fungsionalnya sudah harus tersedia, lalu juga kewenangan yang harus sesuai dengan urusan pemerintahannya gitu Pak. Oh, 14 hari ya Pak. Iya Pak. Nah, kita tadi pimpinan saya kayaknya perlu agak cepat nih Pak. Jadi saya mah ditugasin aja ini ketitipan nih Pak di sini, kira-kira bisa nih Pak dibantu barang-barang 5 hari atau 3 hari. Baik Pak Indra, kita mencoba bekerja sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan. Mungkin hal ini kami tidak akan bisa menerima Pak, mungkin bisa dikembalikan lagi ke pengkhianat Bapak gitu, dan lain kali jangan mencoba menyampaikan ini kembali Pak, karena ini hal bukan hal yang baik untuk dilakukan gitu, dan ini merupakan salah satu jenis korupsi, diantaranya terkait tentang gratifikasi Pak gitu. Apakah Bapak sudah tahu perihal ini Pak? Kira-kira ada apa aja sih Kang? Saya takutnya ada beberapa apa yang dilakukan oleh saya atau teman-teman nih. Kira-kira apa aja sih jenis-jenis dari korupsi? Baik, untuk jenis-jenis korupsi itu terdiri dari suap menyuap gitu, lalu markup anggaran, lalu tadi gratifikasi yang Bapak lakukan, lalu menerima hadiah juga. Nah itu jenis-jenis korupsi Pak, tindakan korupsi. Nah selain itu, apakah Bapak mengetahui juga dampak dari risiko yang Bapak berikan kepada kami, karena posisinya juga saya kan sudah diberikan tunjangan, sudah diberikan gaji yang melekat. Ini kan merupakan tupoksi yang saya lakukan. Jadi hal seperti ini sudah menjadi kewajiban yang kami harus lakukan gitu Pak. Kalau resikonya apa sih Pak? Misalkan nanti tadi nih saya ngasih nih ke Bapak nih, terus yang Bapak diterima, resiko untuk saya atau dan Bapak itu kira-kira apa sih? Baik Pengrat, tadi dari resiko yang akan dihadapi oleh Bapak dan saya itu masuk ke dalam kategori hukuman disiplin berat, di mana pelanggaran itu bisa diturunkan satu tingkat dalam jabatannya, lalu diberhentikan dengan tidak hormat, serta pembebasan dari jabatan gitu Pak, selama 12 bulan. Nah itu Pak, dampak dari apa yang coba Bapak sampaikan dengan tindakan gratifikasi ini, mudah-mudahan di kemudian hari tidak dilakukan kembali gitu Pak. Kami siap membantu dalam arti kami akan melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Siapa Pak? Kalau kayak gitu saya mohon maaf nih Pak, jadi sudah menawarkan yang tidak-tidak ini. Nanti saya sampaikan ke pimpinan Baik. kalau prosesnya memang 14 hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Siap kan? Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Saya akan menyampaikan hasil analisis jenis dan tipologi kelembagaan saat ini Pak. Jadi saya ingin menyampaikan ya Pak, terkait asas pembentukan perangkat daerah gitu. Itu terdiri dari 8 asas, diantaranya yaitu dari urusan pemerintahan,
intensitas urusan pemerintahan, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, tentang kendali tata kerja yang jelas, hingga fleksibilitas. Ini berdasarkan PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, Pak. Adapun hasil review urusan pemerintahan yang sudah dilakukan, terdapat pembagian klaster tipologi dari masing-masing urusan pemerintahan, di mana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan urusan dasar, layar dasar, itu terdiri dari 5 urusan pemerintahan dengan tipologi A dan 1 dengan tipologi B. Sedangkan urusan pemerintah wajib non layanan dasar terdiri dari 5 tipologi A, 9 tipologi B, 2 tipologi C, dan setingkat bidang dengan 2 urusan pemerintahan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari 5 tipologi A, lalu 1 tipologi B, 3 tipologi C, dan setingkat bidang dengan 5 urusan pemerintahan. Lalu yang terakhir, urusan pemerintahan penunjang ada 5 tipologi dengan tipe A, dan urusan pemerintahan dengan tipe B terdiri dari 4. Adapun contoh urusan pemerintahan hasil scoring dan tipologi, contohnya dari urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, di mana apabila dilihat dari grafik ini terjadi konsisten atau sama, Pak, itu tidak terjadi perubahan secara komponen dari tahun 2016 sampai dengan hasil evaluasi scoring tahun 2025 gitu. Dan scoringnya tersebut untuk urusan ini dengan skor 890 dengan tipologi A, karena variabel untuk scoring ini terdiri dari variabel umum dan variabel teknis, di mana variabel umum itu sudah mencapai angka maksimal yaitu 200, sedangkan variabel teknis mencapai 690, maka ditotalkan dengan jumlah menjadi 890 dengan tipologi A gitu. Adapun kesesuaian indikator dan fungsi dari beban kerja dari variabel teknis ini terdapat persentase jumlah kabupaten kota yang terlalu besar, Pak, gitu. Jadi dalam variabel teknis ini untuk indikator urusan administrasi kependudukan ini terlalu besar, sehingga seharusnya untuk untuk beban intensitas ini seharusnya lebih banyak untuk di ranahnya di kabupaten kota, karena provinsi tidak memiliki luasan wilayah untuk jangkauan ke masyarakat terutama gitu. Nah, contoh yang kedua, terjadi perbedaan itu terletak pada urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, di mana pada variabel teknis ini terjadi perbedaan angka, yaitu pada luas total kawasan perumahan permukiman. Maka dari scoring ini terjadi perbedaan daripada tahun sebelumnya gitu. Ini perbedaannya karena apa ya, Pak? Perbedaannya terletak pada yang ini, Pak, yang luas kawasan permukiman. Jadi pada tahun 2016 itu trennya turun, pada 2025 itu trennya naik gitu. Dipengaruhi dokumen perencanaan tidak naik turunnya scoring? Untuk saat ini sih belum ya, Pak, gitu. Baru dilihat dari aspek evidence yang bisa disampaikan kepada kami di organisasi terkait luas total kawasan permukiman. Nah, bisa jadi data ini juga dari perangkat daerah menyampaikan evidence, entah itu berupa data yang dari kementerian pusatnya, Pak, sudah ditetapkan atau belum gitu, sehingga luas total kawasan permukiman ini terjadi perbedaan gitu. Adapun dari variabel ini terdapat
indikator yang tidak sesuai Pak dengan fungsinya gitu, dimana jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan permukiman dengan kemampuan menengah per tahun selama 5 tahun terakhir karena belum dilaksanakan oleh Kementerian berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu, sehingga belum ada teknis pelaksanaan kewenangannya. Jadi terjadi ini ya Pak, belum jelasnya fungsi ini dilaksanakan dan di variabel teknisnya juga belum terlihat gitu. Jadi kan sudah ada contoh tadi yang nilainya ternyata sama ya antara 2016 dengan 2025 yang administrasi pendidikan. Betul. Kemudian yang bidang perumahan dan kawasan permukiman ternyata ada perbedaan. Selanjutnya setelah pemetaan ini rencananya akan seperti apa tahapan berikutnya? Ya, ya Pak, adapun tindak lanjut dari hasil pemetaan yang tadi sudah dianalisa, kemudian kita coba penyampaian hasil pemetaan itu kepada seluruh perangkat daerah Pak, gitu. Agar semua perangkat daerah mengetahui bahwa scoring variabel atau tipologinya itu di tipe mana dan scoringnya itu berapa. Lalu yang kedua, akan dilaksanakan fokus group discussion Pak dengan Biro Pemerintahan dan juga Bapeda dalam aspek mendalami nantinya dari aspek tatanan perencanaan maupun batasan kewenangannya. Lalu yang selanjutnya kita melakukan verifikasi validasi dengan Kementerian Teknis beserta perangkat daerahnya. Tindak lanjut dari hasil scoring tersebut supaya hasil scoring ini menjadi sah, menjadi valid untuk kita bisa dilakukan penataan organisasi kembali. Dan selanjutnya penyusunan akademis Pak. Nah, di mana penyusunan akademis ini dipengaruhi juga ke depan nanti dengan aspek dokumen perencanaan, sehingga dalam bentuk naskah akademik ini sudah mengakomodir kebutuhan dari dokumen perencanaan, serta hasil naskah akademik ini akan menjadi pembahasan di DPRD karena harus melalui dewan gitu, sampai dengan penyusunan Raperda hingga sampai divalidasi oleh Kemendagri. Nah, ketika sudah divalidasi Kemendagri baru penetapan perdanya. Itu sih Pak yang tahapan dan mekanisme yang akan diteruskan untuk kedepannya. Kan, Neng, udah. Oke, Pak Riki, makasih nih buat waktunya. Kemarin kan BPSDM sudah ke kita nih, udah bersurat. Ya. Ini suratnya juga udah disampaikan ke kita. Hasil review kebutuhan formasi Anakom. Betul. Nah, kemarin mungkin Pak Riki ini udah des nih. Saya Iya. pengen tahu nih hasil des sama perwakilan dari BPSDM-nya seperti apa nih hasil desnya? Bisa disampaikan ya? Baik, nah, ingin menyampaikan ya Bu hasil dari DES dengan BPSDM perihal kebutuhan analis pengembangan kompetensi ini, di mana di usulan mereka ini saat ini diusulkan ahli pertama sebanyak 103, lalu di ahli mudanya 72, ahli madinya 21, sedangkan ahli utamanya sebanyak 10. Nah, berdasarkan hasil des ini gitu, ketika kita dalami terdapat banyak permasalahan Bu. Di antaranya adalah untuk ahli utama mereka ini memasukkan 5% gitu. Kontribusinya ya? Kontribusinya di 5%, sedangkan berdasarkan ketentuan, berdasarkan perkalanya tentang pedoman perhitungannya itu untuk di daerah itu untuk ahli utama ini dikosongkan gitu. Jadi tidak mungkin sebetulnya berdasarkan perkalaan tentang pedoman perhitungan dan bakom itu gitu. Namun usulan dari BPSDM sendiri secara persentase kontribusi itu dicoba dimasukkan. Nah, ketika kami tanyakan dari hasil ini kenapa dimasukkan 5%,
mereka tidak bisa menjelaskan secara spesifik, maksudnya dalam arti menentukan 5% ini dari mana. Dan ketika dilihat komposisi persentase kontribusi juga berpengaruh Bu dengan yang lainnya, karena ternyata kontribusi ini banyak yang dirubah Bu secara persentasenya tidak sesuai dengan perkalan tentang pedoman penyusunan itu sendiri gitu. Itu yang pertama sih Bu gitu. Berarti ini nggak sesuai template yang disampaikan kita ya, hasil perhitungannya. Betul. Template-nya aja udah nggak sesuai berarti ya. Betul, secara mekanisme formulirnya ini sudah berbeda Bu dengan apa yang seharusnya diterapkan ya itu secara metode perhitungannya gitu. Gitu. Nah untuk selanjutnya dari hasil tersebut terjadi perbedaan kembali Bu untuk masalah cut off datanya. Misalnya seperti ini Bu, di pedoman perhitungan analis pengembangan kompetensi itu kan dilihat dari jumlah unit kerjanya Bu, gitu. Jumlah pegawai dan jumlah pemangku jabatan yang saat ini gitu. Nah ketika pengisian data ini gitu, secara kuantitas itu BPSDM tidak melihat data dari BKD Bu, mengisinya data dari masing-masing bidang gitu, masing-masing bidang. Jadi mereka mendata dari masing-masing bidang untuk mengisi baik itu jumlah pegawai dari kelompok Jafung, jabatan struktural sampai dengan pelaksana. Jadi datanya tidak sentral yang harus dikeluarkan oleh BKD. Nah hal inilah yang memacu terjadinya perbedaan Bu, secara formulasi gitu. Dan yang ketiga, secara konsep perhitungan ini, kalau tadi kita lihat bentuknya jadi tidak piramid Bu, secara prinsip Jafungnya gitu maksudnya, malah bentuknya menjadi seperti ya tidak berbentuk piramid gitu. Banyak terjadi penumpukan di salah satu jenjang gitu. Nah ini kan tidak sesuai gitu Bu, berdasarkan seharusnya pedomannya gitu. Kalau berdasarkan analisis Pareki nih, lihat ya dari berarti kan ini jumlah data udah pasti beda ya, data tidak sama, formulir nggak sama. Kalau misalnya analis Pareki nih setelah mencoba data, mungkin data sudah ngobrol sama BKD mungkin ya. Iya. Data kita mengambil data dari BKD, terus sudah itu coba dimasukkan ke template perhitungan juga. Nah hasilnya seperti apa? Iya Bu, baik. Jadi berdasarkan analisa saya Bu terkait perhitungan ini, yang pertama kami coba koordinasi dulu Bu sama BKD, disepakati dengan BKD karena biar nanti pihak dari BPSDM juga mengetahui bahwa Biro Organisasi mengambil data dari BKD supaya sama-sama mengetahui bersama gitu Bu. Dan data ini kami coba masukkan itu per cut off 8 Agustus kemarin gitu. Jadi kita sudah punya data terkait jumlah JPT yang ada di Jawa Barat, jumlah JPT Pratamanya berapa, lalu jumlah pegawai baik itu dari kelompok JPT Madya, Pratama, lalu sampai dengan level pelaksana jabatan fungsional udah kita coba masukkan gitu Bu, sampai dengan jumlah pemangku jabatan saat ini yang sedang menduduki di jabatannya gitu. Nah adapun di jabatan fungsional ini per nama JF-nya per eselon 2 Bu. Jadi dalam satu perangkat daerah, misalnya contohnya di biro organisasi, berarti ketika ada analisis DMA atau ada analis kebijakan itu dihitungnya satu Bu, karena berbicaranya dalam satu unit organisasi gitu. Lalu untuk jumlah pelaksana di sini pemangkunya kuantitasnya sebanyak 3 karena sama tadi polanya dengan di jabatan fungsional gitu, sehingga perhitungan yang dihasilkan sebanyak untuk ahli pertama itu 23 Bu, jadi ahli mudanya 21, ahli madinya 19, sedangkan ahli utamanya kosong. Karena tadi prinsip yang utamanya kita tidak memasukkan, kita berpedoman sama perkalan yang tentang pedoman penyusunan analis pengembangan kompetensi itu sendiri gitu. Jadi memang ini terjadi gap banyak akhirnya gitu. Nah
Mungkin itu Bu, menurut Ibu bagaimana sih maksudnya secara komposisinya apakah ini sudah menuju ideal atau bagaimana? Nah kalau saya sendiri kalau tadi lihat ya konsepnya kan kita data harus satu data karena semua data yang dipunya itu harusnya ada di BKD. Betul. Berarti udah cocok tuh harusnya ya. Berarti data yang diambil data BKD mungkin ini juga harus jadi kesepakatan karena kemarin sudah tes. Berarti kita sepakati data BKD yang akan kita pakai. Terus mungkin yang kedua adalah tadi mengenai form pengisian sebetulnya. Iya. Nah itu yang harus kita tegaskan lagi nih kenapa BPSDM bisa memasukkan 5% tadi yang untuk utamanya karena kalau misalnya kita lihat sih sebenarnya udah jelas ya memang kontribusinya untuk provinsi itu nol yang ada itu cuma ada di pusat ya harusnya ya nggak ada di provinsi. Nah maksudnya ini ya harus sama-sama kita sepakati juga nih. Betul. Takutnya BPSDM punya pemikiran yang lain kenapa mereka bisa memunculkan 5% yang tadi. Betul. Nah ya, sedangkan kita kekeh harus Sesuai. sesuai dengan si perkalanya itu. Kalau kata saya sih setuju dengan perhitungan ideal ini karena memang analisa makom ini kan sebenarnya kan bagian dari analisis DMA ya. Betul. Nggak mungkin jumlahnya melebihi analisis DMA, seharusnya logika aja seperti itu. Nah, oke Pak Riki, mungkin ini juga kita sepakati nih untuk alur nih ya penyampaiannya untuk permintaan rekomendasinya itu seperti apa ya? Oh iya Bu, baik. Mungkin sebelum itu perlu dijelaskan kembali ya Bu ya nanti ya kepada perangkat daerah terutama BPSDM terkait misalnya alur mekanisme penetapan formasi di Jawa Barat. Yang pertama ya memang secara prinsipnya BPSDM harus menghitung Bu, secara kebutuhan 5 tahun ke depan, secara metode kajiannya itu harus seperti apa supaya tidak tiap tahun mengusulkan gitu. Jadi memang BPSDM selaku unit pembina Jabatan Fungsional Makom bertanggung jawab untuk metode perhitungan dan kajian untuk 5 tahun ke depan. Lalu secara mekanismenya nanti perhitungan tersebut divalidasi oleh biro organisasi untuk menjadi angka yang final untuk disampaikan kepada instansi pembina yaitu LAN itu sendiri. Nah, ketika proses dengan LAN ya mungkin dari BPSDM, BKD, dan biro organisasi mungkin bisa saling keterkaitan ya Bu, karena satu kaitan sama data, kedua metode perhitungannya sama kita, dan BPSDM-nya sebagai pelakunya ya Bu ya, sebagai yang bertanggung jawab terhadap Javung ini gitu. Lalu ketika itu sudah menjadi angka final gitu dengan instansi teknis gitu mengeluarkan rekomendasi dari instansi teknis baru disampaikan Bu ke biro organisasi untuk disampaikan kepada Kementerian PAN untuk mendapatkan persetujuan. Nah dari persetujuan Kemenpan itulah yang nanti yang akan menjadi dasar pembuatan keputusan gubernur tentang formasi jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi itu sendiri, sehingga dalam penempatan jabatan fungsional ini mengacu kepada Kepgub itu tersendiri sih. Mungkin itu sih Bu secara alur singkat terkait mekanismenya gitu. Nah nanti mungkin ini bisa disampaikan juga nih di surat. Jadi maksudnya tahapannya takutnya BPSDM nggak sampai lagi ke kita, tiba-tiba lanjut ke pusat gitu ya maksudnya. Biar sama-sama paham ternyata alurnya ada proses yang harus ditempuh gitu. Betul. Mungkin begitu ya Pak Riki. Siap. Makasih banyak Bu. Mungkin itu nanti akan jadi tambahan di surat untuk penyampaian ke BPSD. Mungkin itu Bu penyampaiannya. Terima kasih. Ya sama-sama.